Hai, selamat datang di Radio FM. Sebuah ulasan tentang berbagai macam hal yang kemudian dikemas dalam bentuk audio visual. Yang mana hal-hal tersebut kemudian dibahas berdasarkan pada rasionalisme, dialektika, dan obsesi Faisal Mamonto. Di video kali ini, dalam tajuk Metanoia 2, saya kemudian akan membahas perihal hubungan antara manusia dan absolutisme kekuasaan. Take your coffee and let's get started. Jauh puluhan ribu tahun yang lalu, manusia sudah mulai menjalani kehidupannya dengan mekanisme sosial, membentuk suatu struktur sosial sederhana yang kemudian dinamakan kelompok, di mana untuk menjalankan kehidupan kelompoknya, mereka kemudian mengangkat seorang individu yang bertugas sebagai pengayom, pengatur, penentu, pemutus. Individu tersebut kemudian dikenal sebagai pemimpin. Tanpa pemimpin, kepentingan kelompok tidak akan bisa tercapai dengan maksimal atau bahkan tidak terlaksana sama sekali. Yang paling buruk, kelompok tersebut bubar. Seiring berkembangnya peradaban, manusia kemudian menemukan sebuah sistem dalam menjalankan mekanisme sosial, yang mana sistem tersebut lebih terstruktur, lebih solid, dan lebih memberikan stabilitas sosial yang tinggi. Sistem tersebut kemudian dikenal sebagai monarki atau kerajaan. Akan tetapi, di balik stabilitas dan kesulitan struktur sosial yang tercipta dalam bingkai sistem monarki tersebut, secara bersamaan menjadi trade-off bagi kebebasan dan kemerdekaan manusia itu sendiri. Bagaimana di zaman tersebut, struktur sosial manusia dibagi ke dalam bentuk kasta-kasta sosial. Bagaimana di zaman tersebut perbudakan masih menjadi hal yang lumrah. Feodalisme kasta menjadi pola pikir utama bagi mereka yang memiliki predikat bangsawan. Sementara mereka yang miskin jelata hanya bisa memuja dan mengagungkan mereka, kaum bangsawan. Sistem monarki ini menjadi sistem yang paling tua di dunia dan paling sering digunakan sejak manusia menginjakan kakinya di muka bumi hingga saat ini. Beberapa abad menjelang dimulainya penanggalan Masehi pada tahun 509 sampai 31 sebelum Masehi, siapa yang menyangka salah satu kekaisaran terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia, yaitu Kekaisaran Romawi, setelah fase kerajaannya di tahun 753 sampai 509 sebelum Masehi, pernah menjadi sebuah negara republik dalam bingkai falsafah Res Publica Romana, di mana bangsa Romawi saat itu sudah mulai mengerti tentang betapa pentingnya pembagian kekuasaan, sehingga kekuasaan tidak terfokus pada satu individu saja, seperti pada sistem monarki atau kerajaan, di mana saat itu bangsa Romawi fase republik telah mengenal istilah senat, dewan, dan hakim, entitas yang tak akan ditemukan pada sistem monarki mutlak. Akan tetapi, fase Romawi dalam bentuk republik ini hanya bertahan kurang lebih 5 abad saja, oleh karena ketidakstabilan politik yang akhirnya kemudian melahirkan perang saudara. Seperti kata pepatah, di setiap ketidakstabilan sosial akan lahir satu individu yang berkarakter kuat dan dominan. Itulah yang menghiasi Republik Romawi di akhir masanya, yang mana pepatah tersebut tergambar jelas pada sosok seorang Julius Caesar. Sosok yang dinobatkan sebagai pemimpin seumur hidup oleh Senat Republik Romawi. Sosok yang nantinya akan mempengaruhi runtuhnya Republik Romawi dan terbentuknya Kekaisaran Romawi di tangan anak angkatnya, Octavianus, atau yang dikenal juga sebagai Kaisar Agustus, Kaisar pertama Kekaisaran Romawi.
Setelah menjalani proses dakwah yang sangat masif dan memberikan dampak perubahan peradaban yang sangat radikal di Jazirah Arab, dari yang tadinya Jazirah Arab diselimuti kegelapan peradaban sampai akhirnya terang benderang dengan akhlak yang mulia. Nabi Muhammad SAW akhirnya tutup usia pada tahun ke-11 Hijriah atau 632 Masehi. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, umat mengalami kebingungan perihal siapa yang akan menggantikan tampuk kepemimpinan. Sampai pada akhirnya terjadilah permusyawaratan antara kaum Anshor dan kaum Muhajirin yang berujung pada kemufakatan terhadap pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Dan dengan itu dimulailah era Khulafaul Rasyidin. Kepemimpinan Abu Bakar hanya berlangsung 2 tahun, di mana dalam kepemimpinannya beliau diuji dengan konflik perpecahan internal dan menjamurnya nabi-nabi palsu, sebelum pada akhirnya beliau tutup usia dan mengakhiri masa jabatannya selama 2 tahun. Sebelum sepeninggalnya Abu Bakar, beliau sempat meriwayatkan bahwa Umar bin Khattablah yang akan menggantikan posisinya sebagai khalifah. Hal tersebut sebagai ikhtiar untuk mencegah terjadinya perpecahan pada umat. Umar pun menduduki jabatan khalifah selama 10 tahun. Pada masa kepemimpinan Umar, model pemerintahan mengalami perkembangan yang revolusioner, di mana pada zamannya lah kemudian dikenal lembaga-lembaga negara yang mulai terstruktur. Tak hanya itu, di masa Umar terjadi ekspansi wilayah besar-besaran dalam kaitannya terhadap syiar agama Islam. Sampai pada akhirnya Umar tutup usia akibat dibunuh dan membuka jalan Utsman bin Affan naik sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Proses naiknya Utsman sebagai khalifah melalui lembaga formatur yang sebelumnya telah dibentuk oleh Umar. Utsman pun menduduki jabatan khalifah selama 12 tahun. Dan ini menjadi periode terlama kepemimpinan di zaman Khulafaul Rasyidin. Di masa kepemimpinan Utsman, terjadi capaian-capaian yang tak kalah revolusioner, seperti pembuatan Mushaf Al-Quran. Di samping itu, ada juga kemunduran-kemunduran yang pada akhir masa kepemimpinannya, beliau harus dihadapkan dengan sekelompok pemberontak yang nantinya kemudian akan dikenal sebagai kaum Khawarij. Utsman pun tutup usia karena dibunuh. Kematian Utsman pun membuka jalan terhadap naiknya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, di mana pada kepemimpinan Ali, umat Islam dihadapkan pada fitnah pertama kaum muslimin. Pergolakan sosial itu pun yang kemudian membawa Ali pada petaka perpecahan umat. Umat pecah menjadi 3 bagian, yaitu pengikut Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kemudian nanti akan dikenal sebagai Sunni, pengikut Ali dan keturunannya yang kemudian nantinya akan menjadi Syiah, dan kaum pemberontak Khawarij. Setelah perjanjian arbitrase antara Ali dan Muawiyah untuk mencegah terjadinya perpecahan, kepemimpinan pun diserahkan kepada Muawiyah. Muawiyah dengan mengatasnamakan stabilitas umat, perlahan-lahan mulai meletakkan pondasi kedinastiannya, sehingga lahirlah era baru dalam sejarah kebudayaan Islam, yaitu dinasti Bani Umayyah, dan dengan begitu, era Khulafaul Rasyidin berakhir. Kepemimpinan umat Islam dalam bentuk transnasionalisme kekhilafaan kemudian berlanjut pada kedinastian Bani Abbasiyah dan dilanjutkan dalam bentuk Kesultanan Turki Utsmani. Kekhilafaan yang tadinya secara ortodoks lahir dari rahim musyawarah mufakat, ditandai dengan adanya sirkulasi elit. Akhirnya, atas nama stabilitas, makna kekhilafaan pun bersandar pada pemaknaan kedinastian berdasarkan terah keluarga. Pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1774, Raja Louis ke-16 naik tahta di tengah kondisi ketidakstabilan ekonomi masyarakat Prancis, diperparah dengan ketidakmampuan Raja Louis ke-16 dalam mengelola negara.
Belum lagi gaya hidup hedon keluarga istana di tengah keterpurukan ekonomi rakyat Prancis. Hal ini tentu menimbulkan pergolakan di setiap struktur sosial masyarakat yang pada akhirnya berujung pada revolusi Prancis pada tahun 1789 dan runtuhnya kerajaan Prancis ditandai dengan dieksekusinya Raja Louis ke-16. Republik Prancis pun lahir pada tahun 1792 dalam bingkai falsafah Republik, Liberté, Égalité, Fraternité. Sayangnya, romantisme revolusi tidak semulus dan semudah yang dibayangkan masyarakat Prancis. Di masa-masa awal berdirinya negara Republik, masih terdapat residu ketidakstabilan politik yang harus diselesaikan, yang pada akhirnya lagi-lagi lahir satu sosok individu yang dominan dan memiliki karakter yang kuat. Akhirnya, Republik Prancis yang baru seumur jagung dideklarasikan tak sampai 50 tahun. Napoleon Bonaparte mendeklarasikan dirinya sebagai Kaisar Prancis. Sampai-sampai Beethoven tak jadi mendedikasikan simfoni ketiganya untuk Napoleon gara-gara dia mengangkat dirinya sebagai Kaisar. Prancis pun memasuki era baru, sebuah era yang kemudian dikenal sebagai era Napoleonika. Di awal abad ke-20, setelah Perang Dunia Pertama selesai, anggota blok sentral yang kalah perang mau tidak mau harus menerima konsekuensi dari kekalahannya. Turki Utsmani runtuh, berubah menjadi Republik Turki dalam bayang-bayang kendali sekutu. Jerman dan Italia berjibaku dengan keterpurukan ekonominya. Hal ini menciptakan kondisi survival yang tinggi bagi masyarakat di kedua negara tersebut, di tengah dominasi sekutu yang memenangkan peperangan. Hal tersebut kemudian merangsang terbentuknya sebuah gerakan sosial yang kuat, perihal mempertahankan eksistensi dari negaranya. Di Jerman, gerakan sosial tersebut termanifestasikan dalam bentuk partai politik yang bernama Partai Buruh atau Deutsche Arbeiterpartei yang didirikan oleh the one and only Adolf Hitler. Yang kemudian partai tersebut berubah nama menjadi Sosialistische Deutsche Arbeiterpartei atau dikenal sebagai Nazi. Melalui demokrasi, Partai Nazi memenangkan pemilu di tahun 1930 dan mengantarkan Adolf Hitler sebagai kanselir Jerman. Di tempat yang berbeda, di tahun-tahun sebelumnya, gerakan fasisme menguasai Italia melalui PFN atau Partito Nazionale Fascista yang dipimpin oleh Benito Mussolini. Dan dengan cara yang sama, melalui demokrasi, Partai Fasis Italia memenangkan pemilu di tahun 1922 dan mengantarkan Benito Mussolini menjadi Perdana Menteri. Dan pada akhirnya, melalui kudeta terhadap kerajaan Italia, Benito Mussolini pun mengangkat dirinya sebagai pemimpin besar fasisme Italia. Jerman dan Italia pun di dekade-dekade selanjutnya mulai menjalankan pemerintahannya dengan ideologi fasisme yang ultranasionalistik, otoritarianisme, dan militeristik. Demokrasi yang tadinya menjadi embrio dari lahirnya partai-partai tersebut memudar dan perlahan-lahan menghilang. Jerman dan Italia dengan ambisi fasismenya yang nantinya disusul oleh Jepang akhirnya menjadi pemeran utama melalui blok poros dalam Perang Dunia Kedua. Sejak terjadinya revolusi industri pertama, ditandai dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt di abad ke-18, tatanan sosial manusia pun mengalami perubahan yang cukup radikal. Beralihnya masyarakat pertanian ke masyarakat industri memberi dampak signifikan terhadap mekanisme sosioekonomi masyarakat Eropa kala itu. Melalui pemahaman dialektika Hegel, Karl Marx kemudian mengembangkan teori dialektika materialisme historis dari yang tadinya berada pada tatanan kosmosentris ke tatanan antroposentris.
Pemahaman Marx ini kemudian dituangkan dalam manifesto komunis yang oleh beberapa pihak digunakan sebagai alat politik dalam melakukan perubahan sosial secara radikal. Adalah Vladimir Lenin yang akhirnya berhasil memobilisasi massa untuk menggulingkan kekaisaran Rusia melalui revolusi Bolshevik, salah satu revolusi yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Pada akhirnya, pemikiran Marx terkristalisasi menjadi suatu realitas sosial melalui terbentuknya suatu negara komunis dengan falsafah sosialismenya yang dipimpin oleh seorang diktator proletariat, yang kemudian negara tersebut dinamai sebagai Union Soviet Socialist Republic atau USSR. Di masa Perang Dingin, pemahaman Marx ini juga secara signifikan mempengaruhi terbentuknya negara-negara baru dengan basis pemahaman komunisme. Sebut saja Republik Rakyat Tiongkok dengan tokoh sentralnya Mao Zedong, Korea Utara dengan Kim Il Sung, dan Kuba dengan Fidel Castro-nya. Namun, seiring berjalannya waktu, pemikiran Marx ini sepertinya tidak bisa diterjemahkan secara ortodoks oleh para penganutnya. Pemikiran tersebut rentan terhadap subjektivitas dan sistem sosial di masing-masing wilayah. Corak komunisme Uni Soviet berbeda dengan corak komunisme Tiongkok, apalagi dengan Korea Utara yang alih-alih memperlihatkan nilai-nilai proletariat, malah memberikan corak fasisme yang dominan. Akhirnya, keinginan untuk mencapai tujuan masyarakat tanpa kelas pupus di tangan kediktatoran pemimpinnya sendiri, tunduk pada absolutisme kekuasaan. Nilai-nilai kesejahteraan bersama dalam bingkai komunisme akhirnya hanya sampai pada kesengsaraan rakyat melalui tangan besi kediktatoran pemimpin proletariatnya sendiri. Dengan dijatuhkannya bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima, maka berakhir pula rangkaian Perang Dunia Kedua setelah Jepang mendeklarasikan kekalahannya terhadap sekutu. Blok poros pun pada akhirnya tumbang setelah Uni Soviet berhasil menguasai Berlin dan meruntuhkan Nazi Jerman. Benito Mussolini secara internal dijatuhkan oleh Dewan Agung Fasisme dan digantikan oleh pemerintahan baru, yang pada akhirnya pemerintahan baru tersebut menyerah terhadap sekutu. Blok poros pun tutup usia dan tatanan dunia kemudian memasuki era baru. Dengan memanfaatkan momentum kekalahan Jepang terhadap sekutu, para pejuang kemerdekaan melalui tokoh-tokoh pendiri bangsa melakukan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta dengan mengatasnamakan rakyat Indonesia. Secara de facto, bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan, sekalipun di hari-hari selanjutnya harus menghadapi agresi militer kedua Belanda. Sampai pada akhirnya, secara de jure, bangsa Indonesia pun diakui sebagai sebuah negara bahkan oleh Belanda melalui perundingan Meja Bundar. Dengan dinamikanya, Bung Karno membawa revolusi Indonesia melalui rezim pemerintahan Orde Lamanya. Rezim Orde Lama Bung Karno dipenuhi dengan dinamika politik, diperparah dengan kondisi ekonomi yang terpuruk dengan hyperinflasinya. Akhirnya, atas nama stabilitas, Bung Karno pun mengencangkan sabuk demokrasi dengan memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin melalui dekrit yang dikeluarkannya. Kepemimpinan negara yang tadinya dikuasai secara parlementer dalam bingkai demokrasi liberal akhirnya diambil alih langsung oleh dirinya sendiri sebagai presiden melalui demokrasi terpimpin. Bangsa Indonesia pun berjalan dengan demokrasi yang ketat dan cenderung berorientasikan pada kekuasaan yang absolut. Sampai-sampai melalui sidang MPRS, Bung Karno didobatkan sebagai pemimpin besar revolusi, pemimpin seumur hidup bangsa Indonesia. Dominasi Bung Karno sampai pada akhir kejayaannya
ditandai dengan pergolakan politik oleh karena kondisi kesehatannya yang semakin menurun. Terjadi sinisisme dan kecurigaan antar dua kelompok politik, yaitu Angkatan Darat dan PKI. Dua-duanya memiliki prasangka terhadap masing-masing kelompok, sehingga pada akhirnya terjadilah peristiwa kelam dalam tajuk Gerakan 30 September PKI. Peristiwa ini yang kemudian membuat dominasi politik Bung Karno luntur, dan melalui sidang MPRS, pidato pertanggungjawabannya dalam tajuk Nawaksara pun ditolak. Dengan ditolaknya pertanggungjawabannya oleh MPRS, maka kemudian berakhir pula masa kepemimpinannya sebagai presiden. Hal ini lantas memberi jalan terhadap Soeharto dengan bermodalkan surat perintah 11 Maret. Soeharto kemudian menerima mandat sebagai pejabat presiden melalui TAP MPRS dan selanjutnya menjadi presiden secara definitif. Hal ini ditandai sebagai era baru kepemimpinan nasional dalam tajuk Orde Baru. 32 tahun berkuasa, Orde Baru menghiasi kepemimpinan nasional dengan meliberalisasi ekonomi, sehingga apa yang terjadi di era Orde Lama tidak akan terjadi di era Orde Baru. Pembangunan dilakukan secara masif sekalipun masih terpusat di Pulau Jawa saja. Pembangunan yang dilakukan Soeharto dilakukan dalam tajuk Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahunan. Namun, di sisi yang lain, ada trade-off yang harus dibayar di balik pembangunan-pembangunan tersebut. Lagi-lagi, dengan dalih yang sama dan dengan pola yang sama, atas nama stabilitas, sabuk demokrasi pun dikencangkan. Sekilas, apa yang dilakukan oleh rezim Orde Baru itu tidak terasa oleh mayoritas masyarakat, karena kebanyakan masyarakat hanyut dalam euforia pembangunan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Hanya segelintir masyarakat yang kritis yang kemudian terdampak. Masyarakat yang mengedepankan akal sehat ketimbang hanyut dalam fanatisme pembangunan. Rezim Orde Baru pun akhirnya menemui pintu kejatuhannya ketika kemudian tak mampu lagi menghadapi krisis ekonomi yang mengguncang Indonesia. Semua lintas golongan masyarakat menuntut agar rezim Orde Baru mundur dan membentuk rezim baru dalam tajuk reformasi. Bangsa Indonesia pun memasuki era baru, era reformasi. Masyarakat Indonesia pun menikmati indahnya kebebasan. Semua lini yang berbau pengekangan dihancurkan. Sistem kelembagaan ABRI mengalami perubahan. Unsur militeristik yang ada di ranah sipil dihilangkan. Supremasi sipil pun ditegakkan. Lembaga-lembaga tinggi negara dibentuk sebagai konsekuensi dari reformasi. Mahkamah Konstitusi, DPD, dan Komisi Pemilihan Umum beserta dengan lembaga ad hoc di bidang pemberantasan korupsi seperti KPK menjadi bukti nyata dari perjuangan reformasi. 26 tahun berjalan, reformasi Indonesia justru memberikan kompleksitas permasalahan yang baru, di mana demokrasi yang substansial yang diharapkan ketika reformasi justru mengalami pembusukan oleh karena individu-individu yang justru lahir dari demokrasi itu sendiri. Indeks demokrasi terus merosot, apalagi dengan indeks persepsi korupsi. Begitu amat sangat menyesakkan. Belum lagi masih segar diingatan bagaimana kemudian pada proses pemilihan umum tahun 2024 dihiasi oleh berbagai macam problematika etis, mulai dari aspek nepotisme dalam ranah konstitusi maupun juga dalam kaitannya terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Miris, ironis, entah apa kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi Indonesia di usianya yang ke-26 tahun setelah reformasi. Kekuasaan sejatinya merupakan entitas yang di dalamnya terkandung energi yang sangat besar. Individu-individu yang berani untuk memikulnya harus benar-benar selesai dengan diri mereka sendiri. Kalau tidak,
mereka akan tenggelam dalam cengkraman efek samping dari kekuasaan itu sendiri. With great power comes great responsibility, kata Uncle Ben. Serangkaian ulasan sejarah di atas menggambarkan bahwa betapa manusia itu sangat rentan terhadap efek samping dari kekuasaan. Mau sebesar apapun pergolakan sosial yang tercipta, yang kemudian melahirkan sebuah tatanan sosial yang baru dalam bingkai revolusi, pada ujungnya tatanan sosial yang baru tersebut akan perlahan-lahan kembali kepada bentuk semulanya, yaitu kekuasaan yang absolut. Ironisnya, hal tersebut justru dilakukan oleh individu-individu yang justru lahir dari rahim revolusi. Bagaimana Julius Caesar yang tadinya merupakan produk dari Republik Romawi yang justru perlahan tapi pasti membangun sebuah fondasi dari kekaisaran yang absolut. Bentuk demokrasi dalam bingkai musyawarah mufakat yang dibentuk pada era Khulafaul Rasyidin ditandai dengan adanya sirkulasi elit dalam mengisi tampuk kepemimpinan umat Islam, justru berujung pada dominasi terah keluarga dalam bentuk kedinastian khilafah. Revolusi Prancis yang diraih dengan tumpah darah dan pengorbanan justru hanya untuk membuka jalan terbentuknya sebuah kekaisaran yang powerful dalam kepemimpinan Napoleon Bonaparte. Euforia demokrasi yang dirasakan bangsa Eropa pasca Perang Dunia Pertama justru menjadi momentum bagi segelintir kelompok untuk mengembangkan sebuah pemahaman baru, sebuah pemahaman yang nantinya akan menjadi pemeran utama dalam Perang Dunia Kedua, sebuah gerakan fasisme yang digawangi dan dimotori oleh tokoh-tokoh fasis seperti Adolf Hitler dan Benito Mussolini. Keinginan untuk membawa kepada tatanan sosial yang berkeadilan dalam bingkai komunisme nyatanya hanya menciptakan sebuah ironi kesengsaraan rakyat yang justru dilakukan oleh pemimpin yang lahir dari kaum proletar itu sendiri. Kekuasaan yang absolut memang sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah manusia. Rangkaian sejarah di atas telah membuktikannya. Sejatinya, kekuasaan absolut itu melekat dan menjadi properti natural dari manusia itu sendiri. Sehingga setiap individu manusia, siapapun itu, pada derajat tertentu, bisa tenggelam dalam buayan kenikmatan kekuasaan yang pada akhirnya melahirkan kekuasaan yang abusive dan tentu berujung pada kekuasaan yang absolut. Apa buah dari absolutisme kekuasaan? Tirani. Di sisi lain, absolutisme kekuasaan memang memberikan insentif pembangunan ekonomi dikarenakan terciptanya konstelasi politik yang terkonsolidasi. Namun demikian, perlahan tapi pasti, arus pembangunan yang dilakukan tersebut hanya akan bermuara pada kesengsaraan rakyat, di mana pada akhirnya kondisi tersebut hanya akan menciptakan sebuah perlawanan kolektif rakyat yang ujung-ujungnya akan berakhir pada perubahan sosial yang radikal, yaitu revolusi. Ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar, yaitu pertumpahan darah, air mata, dan kesengsaraan. Pendiri negara ini telah memilih republik sebagai bentuk negaranya dan demokrasi sebagai sistem penggeraknya. Supaya apa? Supaya terhindar dari kekuasaan yang abusive. Ya, walaupun negara ini sempat terjerumus dalam cengkraman tirani Orde Baru selama 3 dekade, tokoh-tokoh pro-demokrasi dan ribuan aktivis kemudian mengembalikan jalur demokrasi negara ini ke jalan yang benar dalam bingkai perjuangan reformasi. Ya, setelah pertumpahan darah dan air mata. Kini, bukan tidak mungkin negara ini akan kembali ke pola kekuasaan yang absolut tersebut. Sebab, selayaknya prinsip termodinamika dalam kajian fisika, bahwa naturalnya benda
akan kembali kepada kondisi awal atau kesetimbangan termal, bila mana energi eksternal yang mempengaruhinya habis. Demokrasi adalah api, demokrasi adalah energi, demokrasi adalah bahan bakar yang menjaga supaya manusia tidak kembali ke naturnya ketika berada di tampuk kekuasaan. Agar tidak habis, nyala api demokrasi harus terus dijaga. Dengan apa? Dengan literasi yang kuat, dengan critical thinking yang baik. Sebab satu-satunya musuh dari demokrasi yang menjadi faktor dalam redupnya nyala api demokrasi adalah kebodohan. Pada intinya, kekuasaan absolut itu hanya berada pada domain ketuhanan. Kalaupun manusia hanya untuk para nabi dan individu-individu yang sudah mencapai tahap kemurnian ruhiyah yang tinggi, manusia pada umumnya tak akan mampu menahan cengkraman dari sisi gelapnya kekuasaan. Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely. Sampai jumpa di Metanoia 3.